Puan. Ya, kelompok 1 silakan. Iya. Bu Zuhrufi. Bu Zuhrufi. Ya. Iya, Ibu. Sudah mantap. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 tadi sudah mendiskusikan tentang teori karakter ya. Nah, ini perlu di-share screen atau gimana, Bu? Ya, di-share screen aja. Ya, share screen saja ya. Ya, PDF-nya. Proses pembentukan karakter itu bagaimana? Lalu kemudian kita pilih salah satu sosok yang kami anggap mendapat mewakili mewakili dari pengertian teori karakter ini. Baik. Silakan waktu Di sini kita kenapa memilih seorang Gus Dur atau salah satu seorang mantan presiden kita? Tadi adalah ciri khas yang muncul dalam diri seseorang sebagai pembeda dari orang lain. Itu aja, yang lainnya mohon dilengkapi biar tidak diborong, kata Bu. Ini bentar bosan. Makasih, Bu An. Terima kasih, Imam. Silakan yang lain, kelompok 1 untuk menambahkan. Baik, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Baik, karena terpaksa saya memaksa untuk ketua, silakan Pak Sumarno, dipandu oleh Pak Rahmat. Semangat, Pak. Baik, kami dari kelompok 2 tadi sudah diskusi dan juga sudah bikin video. Nanti bisa kita share videonya ya, supaya bukti videonya. Sudah diperkenalkan nih, Pak. Oke, saya perkenalkan ya. Jadi bagi Bapak Ibu, kita perkenalkan tim saya yang sangat brilian sekali. Ini terutama ini yang the lady first. Break first. Kemudian Pak Rahmat, ini masih single. Kemarin ngakunya masih single gitu kan, kita nggak tahu. Tenang. Oh, masih single ya. Kemudian Pak Afan, ya tadi ide-idenya beliau ini yang sangat brilian sekali. Sangat bijak sekali gitu kan. Kemudian Pak Rosi ini dari Sumatera, ini membawa seluruh sumber daya Sumatera yang dipadukan dengan kelompok kita. Kemudian dari Pak Adrian dari UIN Mataram, ini anggota kelompok kita dengan tema gaya. Naik Pak. Ini saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Gaya kepemimpinan itu tadi ada 2 ya, yaitu gaya kepemimpinan autokratis ya, dan demokratis. Nah, kalau autokratis ini lebih cenderung menggunakan atau lebih ke otoriter ya, kalau kita pahami tadi gitu kan, menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter. Ini pemahaman kami, nanti ketika ada yang mau disanggah monggo silahkan gitu. Kemudian melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan pembuatan keputusan. Ini juga sumbernya tadi dari Mbah Google gitu kan. Jadi kalau mau disanggah nanti sama Mbah Google sama-sama gitu. Kemudian memotivasi bawahan dengan cara sedikit paksaan. Jadi kalau manusia itu nggak dipaksa biasanya juga lelo-lelo saja gitu kan, semau gue. Makanya harus ada paksaan. Kemudian juga ada sanjungan. Kemudian juga ada kesalahan dan penghargaan. Jadi ada reward and punishment di sini. Itu bagus gitu kan. Sedikit ada paksaan tapi juga ketika nanti berjalan diberikan reward. Bukan cuma punishment saja, menakut-nakuti. Nah, tokohnya kita mengambil dari luar supaya tidak ada seakan-akan tokoh-tokoh di Indonesia kok ada yang diidolakan, kemudian ada yang tidak diidolakan. Kita menganggap tokoh di Indonesia diidolakan semua gitu. Makanya kita ngambil tokoh yang dari luar saja lah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Yaitu Sultan Brunei dan para pemimpin negara monarki absolut. Jadi kalau kita ketahui negara-negara monarki itu negara yang saat ini memang paling makmur di antara negara-negara yang lain gitu kan. Kemudian satu arah karena monarki itu kan kayak sistem priayi dan doro gitu ya, kerajaan gitu kan. Jadi
Sabdo Pendito Ratu harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini seperti di kita sekarang kan kita menggaungkan negara kita adalah negara yang demokrasi ya, atau demokratis ya. Bahkan Amerika pun menggaungkan negara yang paling demokratis, tapi kita lihat apa yang terjadi gitu kan. Gaya kepemimpinan seperti ini menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi, sama rasa sama rata. Kemudian menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan juga memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ini demokrasi. Kalau ini dilaksanakan dengan baik, teorinya sangat bagus banget gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan ambisi tertentu demokrasi itu tercoreng. Kalau tadi disampaikan demokrasi versus otokrasi ya, yang ini tugas versus hubungan itu Pak. Jadi ada dua sebetulnya, tapi keduanya adalah versus. Lanjut Bu. Baik Pak. Jadi kalau kepemimpinan versus tugas dan hubungan itu ada dua contoh. Yang satu, pemimpin berfokus pada tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan, ada pada tataran struktural, kabag ke bawah Bu, karena Ibu Bapak sekalian ini kita bicara tentang pelaksana teknis. Kemudian jika pemimpin berfokus pada kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan umum anggota tim, itu lebih kepada tataran decision maker seperti rektor, kepala biro. Demikian. Bisa dilanjutkan oleh Pak Afan. Oh iya, terima kasih. Tadi sudah dijelasin tentang gaya kepemimpinan. Mohon maaf Ibu, ini sedikit agak ngantuk. Cuma saya paksakan karena memang dipaksa gitu. Manajemen secara umum itu kan yang dipakai ya PLC dan ITIS model itu. Cuma kita harus bisa menyesuaikan dengan gimana kita menempatkan diri di organisasi. Pak Rahmat bisa nambahin, monggo. Pak Rahmat, terima Kok kasih. langsung Gitu, Pak. terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Baik, silakan. Mungkin ada masukan lagi dari kelompok yang lain. Dari pemaparan yang tadi, di situ terkait dengan materi ya, terbentuknya pemimpin berkarakter dengan pendekatan teori gaya. Silakan Pak Rozi. Di dalam prakteknya, ketika kita menggunakan gaya kepemimpinan dua model tadi, gaya kepemimpinan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa, excellent Pak. Bisa nambahkan juga. Silakan Pak Imam. Pak Imam yang nambahin. Ya gini aja, saya sedikit dan teman-teman banyak. Jadi kalau karakter itu pernah ada di beberapa buku itu hampir menyatakan tidak bisa diubah atau sulit diubah. Makanya orang Jawa tuh bilang antara watuk dengan watak gitu loh. Kalau watuk ono obate, kalau watak gak ono obate, gitu artinya begitu. Jadi tadi untuk di awal itu begitu. Nah kemudian kepada style leadership atau gaya kepemimpinan itu mengarah ke action, pilihan-pilihan orang dalam memimpin. Misalkan dulu di Cina ada kepemimpinan namanya Sangyang. Dia menerapkan tadi model yang pertama, autokrasi atau otoriter. Karena apa? Banyak hal yang membuat dia menerapkan itu karena negaranya dalam keadaan kacau. Kalau dalam keadaan kacau, dia menggunakan teorinya adalah otoriter. Nggak mungkin demokrasi, demokrasi, nggak mungkin delegasi, dan seterusnya. Jadi ini pilihan-pilihan gitu loh. Nah kalau di kantor, hal-hal yang sudah enak, ya mungkin ya demokrasi. Jadi penentu mana yang lebih baik itu sangat bergantung kepada lingkungan. Jadi ada pernah ungkapan pemimpin itu ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya gitu. Jadi tidak bisa diukur ini paling berhasil, ini paling tidak. Jadi ini adalah pilihan-pilihan bagi seorang pemimpin. Kalau situasinya kacau ya perang gitu loh. Tapi kalau situasinya bagus ya demokrasi dan apa. Jadi excellent. Jadi legowo ya yang teman-teman yang hebat nih.
Terima kasih Pak, kelompok 3. Ya, langsung mulai aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori kepemimpinan atau kemungkinan situasional. Teori kepemimpinan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 dari dua faktor gaya kepemimpinan. Nah, ini ada kaitannya kayak dengan gaya kepemimpinan ya. Dan tingkat kedewasaan para pengikut. Silakan Pak Pito. Menambahkan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara kami jelas ya? Jelas Pak. Jelas Ya, Pak. jadi kami pun memulai dengan yang mungkin ini maksudnya, mungkin itu maksudnya. Tapi kami coba berusaha dan membaca beberapa referensi. Dan kita dapati memang beragam definisi dan pemahaman dari apa yang dimaksud dengan teori kemungkinan tersebut. Namun setelah kami analisis dari sekian banyak definisi dan pemahaman terkait teori kemungkinan, minimal ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan untuk menegaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak John Syarif. Yang pertama, kemungkinan yang dimaksud di sini adalah bersifat situasional. Artinya, ada dua tahapan, baik saat memilih pemimpin atau saat pemimpin itu menjalankan kepemimpinannya. Sebelum lanjut kelompok 4, coba kita lihat ini juga. Kenalkah siapa dia? Kelihatan? Sekarang suaranya yang hilang. Suaranya memang nggak ada ya, Bu An? Cairo, beliau berpesan, ini udah. Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih panjang dan kekal di akhir hidup kita. Teruslah menjadi si penabur kebangkitan. Selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan. Ini pesan moral yang dapat kita petik untuk saat ini. Jadi agama itu tidak ada mengajarkan yang tidak baik. Kasih sayang, kebersamaan, saling berbagi. Silakan kelompok 4 untuk memaparkannya. Terima kasih sebelumnya. Saya mewakili kelompok 4. Ciri-ciri pertama adalah pengaruh ideal. Pengaruh ideal itu adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi dan misi yang jelas, memunculkan rasa bangga, serta mendapatkan respek dan kepercayaan bawahan. Biasanya ciri seperti ini disebut juga sebagai pemimpin yang karismatik. Di kelompok 4 menentukan fiturnya ada dua, yaitu Pak Joko Widodo sama Pak Terima kasih kepada teman-teman, artinya semuanya luar biasa, kita dapat ilmu banyak pada hari ini. Tapi ada hal-hal ini untuk saya ingat ya Bu Aan, tadi sharing dari Pak Habibie itu bagus itu. Kadang-kadang kita ini lupa Bu, untuk mendidik anak-anak itu terlalu ke barat-barat kadang. Padahal dalam ilmu pendidikan yang bagus itu bukan hanya membuat anak pintar. Oke, di barat itu ilmunya tinggi dan seterusnya. Tapi yang ada satu hal yang dilupakan. Anak yang baik itu adalah anak yang bisa soleh dan soleh. Baik, kita kan selesai jam 17, sekarang sudah jam 15. Nah, kita manfaatkan sisa dari jam ini. Mungkin jam 16.15 atau jam 16.30 kita bisa keluar. Atau jam... Ibu dari Samarinda, Ibu. Ya, gimana Samarinda? Tadi mengenai pernyataan dari apakah itu dari Pak B.J. Habibie almarhum tadi ya. Kalau kita lihat itu kan seakan-akan ada penyesalan terhadap pilihannya menjadi seorang teknokrat gitu kan. Kalau seandainya bisa memilih, dia akan lebih memilih agama gitu. Kita semua sepakat bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang paling penting. Cuma di dalam agama sendiri, ketika semua orang yang dilahirkan itu memiliki fungsi masing-masing untuk berdakwah, gitu kan. Jadi kalau
Pak Habibie dilahirkan sebagai teknokrat, maka berdakwahlah di teknokrat. Kalau dilahirkan sebagai seorang astronomi, ya berdakwahlah di bidang astronomi. Jadi seakan-akan mementingkan satu ilmu dibandingkan ilmu yang lain, padahal semua ilmu di dalam Al-Quran atau di dalam kitab suci yang lain pun sama kedudukannya, tinggal manusianya saja yang mengolahnya dan mengkolaborasikannya untuk taat kepada Tuhannya, kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di pernyataan tadi, seakan-akan adalah penyesalan tersendiri. Seakan-akan ilmu agama itu yang berbau agama itu lebih tinggi, padahal ilmu agama itu mencakup semuanya, baik itu teknologi dan lain sebagainya, itu ada dalam kitab suci dan ada dalam agama. Itu yang mungkin saya agak terusik di situ gitu kan. Harusnya itu adalah kesalahan pribadi gitu kan, kesalahan pribadi di mana dia mendidik tanpa didasari oleh agama, kan seperti itu. Itu mungkin Bu meluruskan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bito. Baru masuk lagi kah? Ya, pengen ini yang tadi barusan disampaikan Pak Sumarno. Jadi kebetulan ketika Pak Habibie menyampaikan pesan itu, saya hadir di situ karena saya masih mahasiswa di Mesir. Jadi jelas ya suaranya Bu ya? Jelas Pak. Jadi itu kunjungan Pak Habibie ke Mesir. Saat itu kebetulan saya jadi ketua IJMI. Beliau datang ke mana? Ke Kairo untuk berkunjung dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya ucapan itu tidak sepenuhnya begitu. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sumarno tadi. Beliau tidak menyesal. Ya, itu dalam konteks memotivasi mahasiswa Al-Azhar yang kebetulan saat itu kumpul di auditorium ya di Universitas Al-Azhar, dalam konteks untuk memotivasi kami yang sudah jauh-jauh dari Indonesia. Andaikan saya di posisi kalian, jelas akan agama. Begitu mungkin kurang lebih maksud dari Pak Habibie. Bukan beliau menyesal jadi teknokrat, kemudian pengen jadi ustadz misalkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Sumarno itu sudah saya kira pas. Dan kebetulan saya punya teman juga sekarang lagi doktoral di Al-Azhar, sudah menulis klarifikasi redaksi itu. Ya kalau Bapak Ibu sempat buka, namanya Zulfi Akmal, itu sudah menulis cukup panjang tentang ungkapan Pak Habibie yang sebetulnya disalahpahami oleh sebagian orang. Beliau tidak menyesal sebagai teknokrat, ya, karena konteksnya saat itu sedang memotivasi kami mahasiswa dan mahasiswi di Al-Azhar Mesir. Demikian Ibu. Wah, terima kasih sekali Pak Bito. Nanti kalau dapat terima kasih Pak Bito. Rilis Pak Bito. Sama-sama Pak Sumarno. Ibu Aan. Baik, 1, 2, 3. Oke. Saya pindahkan dulu takut terhilang. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu, sama-sama Bu. Maaf lahir dan batin kalau cara saya tidak menyenangkan dan buat Bapak Ibu tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih.